Halo guys, jadi pemirsa Badai TV. Sedap Badai TV. Storm TV dong. Hah? Storm TV ya? Boleh juga tuh namanya. Storm TV. Iya. Aku ntar channelnya kabur lagi. Doa di Gila. badai. Ini gua ratusan purnama janjian sama legend ini. Mas Once Michael. Ya, Ketemu terakhir kita malam dana ya. malam dana gereja waktu Tapi itu. nggak sempat ini, kita nggak sempat. Iya, soalnya waktu itu gue mau gangguin Mas Once nya kan nyeder depan belakang. Yo, itu. Sukses nggak tuh acaranya? Sukses. Sukses ya Mas ya? Terkumpulnya oke ya? Banget di luar prediksi, Di luar ekspektasi. ekspektasi. Jadi teman-teman Badai TV, Once Michael ini nama lengkapnya Elfonda Michael. Elfonda Michael. Elfonda Michael. Itu jauh banget tuh dengan Once. Lo mau nanya tentang itu? Penasaran sih, karena di tongkrongan gue suka dibicarain once. Once. Iya, kalau orang boleh panggil gue once. Once Michael. Once Michael ya. Tahu lah. Itu kenapa tuh namanya Elfonda Michael terus jadi Once? Menjadi gue tuh aneh deh. Maksud gue, nama gue Elfonda kayaknya nggak ada yang punya di seluruh dunia, cuma gue. Iya betul. Terus Once aja, Mm-mm. mungkin cuma gue aja di Indonesia. Ada juga orang lain mungkin punya nama Once mungkin di luar negeri. Itu ada. Tapi udah pernah diteliti bahwa ada di luar negeri? Ada di Belanda. Oh Belanda. Ada di Belanda. Atau dapat dari mana namanya? Mungkin waktu Dewa nyari vokalis kandidatnya 2 tuh. Iya. Satu di Belanda, satu di Indonesia. Itu nama kecil atau gimana, Mas? Jadi waktu kecil kakak-kakak gue nggak bisa bilang nama Elfonda itu terlalu rumit, jadi mereka panggil gue Once. Jadi itu panggilan kakak-kakak gue sih, kayak gitu. Sebenarnya nama itu agak unik juga kenapa? Kenapa tuh? Itu tercipta. Jadi bokap nyokap gue tuh pecinta pop culture zaman dulu lah ya. Pop culture. Oke. Maksudnya pop, budaya pop Oh budaya pop. zaman mereka, gitu kan. Oke. Bokap gue tuh pecinta rock and roll, Elvis Presley khususnya. Oke. Gitu. Jadi dia pengen kasih nama gue Elvis. Bayangin kalau nama gue Elvis lebih ngetop kali gue ya. Tapi celana lu cutbray dong. Bokap gue kerjanya nyanyi lagu itu. Elvis. Ya, rockabilly gitu. Rockabilly, Gitu. betul. Kalau main gitar itu terus nggak bisa main gitar banget. Cuma dia suka lagu itu. Dia suka lagu Elvis Presley. Nyokap gua suka nonton film, sukanya sama Henry Fonda. Jadi keluarga Fonda itu kan yang terkenal tuh zaman dulu. Itu Keluarga Fonda pemain Indonesia apa bukan? Bule. Oh bule. Oke. Jadi Itu tahun berapa ya? 50-an kali ya? 60-an. 60-an kayak itu kan superstar zaman dulu ya. Ya akhirnya gabungin lah jadi Elfonda. Elvis dan keluarga Fonda itu. Plus kakek gua memang namanya Elias. Oh, oke. Kakek gua namanya Elias. Asli Manado. Aduh. Lahir Jakarta. Lahir Makassar. Oh, lahir Makassar. Lahir Makassar. Oke, lahir Makassar. Satu keluarga kita lahir di Makassar. Kakak berlima gua anak Maksudnya keempat. berlima. Semua lahir di Makassar. Gue cuman sekitar 1 tahun lah di Makassar, habis itu gue cabut ke Manado. Maksudnya pindah ke Manado kita. Jadi dari TK sampai SMP Enggak, dari TK doang gue di Manado, habis itu SD gue di Jakarta. SD, SMP, SMA Jakarta Di semua. Makassar gue belum sekolah kayaknya. Oh gitu. Belum sekolah gue. Belum sekolah. Masih ya kan? Gitu. Jadi dari TK itu, nah kita sekarang masuk ke masa kecil Mas Once ya. Kan bisa dibilang nih teman-teman Badai TV nih, suaranya seorang Once Michael ini the one and only nih kalau menurut gue ya. Di Indonesia nih kayaknya yang mendekati Mas Once kayaknya nggak ada nih. Suaranya, keunikannya maksud gue, keunikannya. Bahkan waktu bukan album, singlenya apa? Kuldesak kan ada suaranya Mas Once. Oh, sting-stingan itu. Iya. Sting dari Pinang Mas. Iya benar. Cuma Sting-nya- gue nggak masuk video klipnya, gue udah terlalu capek ngerekam lagunya. Jadi waktu gitu ya. waktu Dani bikin lagu itu tuh kan kita ngerekam malam-malamnya. Iya. Terus gue tambahin suara stingnya itu ya kita bikinin liriknya. Oh jadi nggak ikut video klipnya karena kecapean. Iya, rupanya pagi-paginya langsung bikin video klip kerajinan orang-orang dulu kan kerjanya. Oke. Langsung ya berarti. Jadi udah disiapin kostumnya, video klipernya tuh si Jai Dimas. Nah, di Mas Jai.
Cuman gue bebelin tidur. Lu aja deh, gue tidur aja deh. Nah, bisa dikatakan itu kan suara ya kita sebut itu sebagai inilah, sebagai blessing lah ya dari Tuhan lah buat lu gitu Mas. Nah itu lu punya suara segitu uniknya tuh dari kapan? Gue gak tahu, kata nyokap gue sih waktu kecil gue sempat kena demam tinggi gitu. Terus gue sampai gitu. Suara gue nggak bisa keluar sekitar seminggu, mungkin seminggu lebih 2 minggu. Semenjak itu suara gue agak serak, kata nyokap gue, suara gue parau gitu. Oke. Nah itu satu faktor. Ya mungkin juga faktor keturunan, karena kayaknya kakak gue juga lumayan mirip sama gue nyanyinya. Suaranya ya. Oh. Bahkan waktu gue kecil, waktu gue pertama kali bikin band, yang nyanyi lagu-lagu yang nadanya tinggi itu kakak gue, bukan gue. Oke. Gue segini, kakak gue lebih tinggi lagi suaranya. Cuma dia nggak latih terus aja. Jadi ada kemiripan lah. Nah faktor ketiganya ya memang gue suka niruin aja. Niruin lagu-lagu tertentu yang Dulu dengerinnya apa Mas Once? Ya? Dulu awalnya sih waktu kecil gue dengerin pop lah, pop ya, kesenangannya bokap nyokap, om, tante, biasa lah. Kita kan nggak punya duit buat beli. Masuk SMP dengerinnya? Pas gue SMP itu gue inget banget tuh. Lu tau kaset pertama yang gue beli nih? Apa tuh? Kalau nggak salah itu Elo, bukan Elo penyanyi kita, bukan. Oh Elo, iya. Elo Electric Light Orchestra. Oh iya, gue tahu tuh Electric Light. Kalau nggak salah itu atau enggak mungkin soundtracknya Flashdance, tau gak? Oh Flashdance tahu. Itu juga gara-gara gue seneng sama Jennifer Beals aja. Kayak cakep banget zaman dulu ya. Anjir jadul banget. Iya kan? Itu gue inget tuh kaset-kaset yang gue beli sendiri tuh. Masih ada nggak kasetnya? Nggak ada. Jadi waktu itu gue masih seneng popnya bokap nyokap, om tante, terus iya kakak-kakak gue lah senengnya dengerin pop zaman dulu. Terus pas gue SMP, kakak gue atau SD lah ya, kakak gue tuh udah seneng lagu rock ya. Dia seneng metal. Kakak gue yang paling tua namanya Harry. Dia tuh memang metalhead sejati deh banget gitu. Semua lagu rock metal seperti 80s gitu dia dengerin semua. Dan dia punya kaset banyak banget. Gue tinggal dengerin doang. Kakak gue yang cowok satu lagi si Peter. Dengerinnya ini Rolling Stones sama blues. Kalau kakak gue yang cewek namanya Nova, dia sebenarnya Queen. Sama Beatles. Jadi gue cuma dengerin apa menyerap dari koleksi mereka. Gue nggak koleksi gitu. Berarti Mas Once tuh bener-bener beda ya dari yang lain ya. Kerjaannya menyerap koleksi dari kakak adik, tapi justru lo yang di stage tuh ya. Iya, itu jadi mengherankan juga. Kakak-kakak gue tuh semua les gitar, ya. Paling nggak pernah les gitar. Kakak gue yang paling tua tuh les gitar klasik. Kakak gue yang cewek les gitar klasik di Vici. Sigar loh. Iya, Uli Sigar Rusadi ya. Sigar, terus yang laki juga si Peter sempet les gitar. Masalahnya waktu itu dia left-handed. Jadi kiri. Jadi tiap kali les gitar dalam grup gitu, kan dalam grup. Yang lain kan gitar normal, dia kan kebalik, pakai gitar yang biasa. Jadi yang ada bukan dia nanya kan, bukan dia diajarin gurunya. Setiap kali gurunya nyampe dia, Pet, kalau kamu gimana Pet kalau kita gini? Kalau aku gini, ya apa? Kalau aku gini sih Pak, yang ngapain gue les? Berarti dia saat itu harus gabung sama Mauli Raja tuh. Mauli Raja ini juga left-handed kan. Iya, tapi normal gitarnya biasa ini normal tuning gitu kan. Gue tuh sama sekali nggak pernah ikut les. Nggak tahu gimana, gue nggak pernah ikut les satupun. Alat musik yang lo bisa main, kayaknya gue lihat piano bisa. Kayaknya gue belum pernah lihat Mas Once main gitar nih. Cemen sih gue main gitar nih. Ini gue baru sekarang nih gue main gitar kan. Baru sekarang nih gue latihan lagi gitar ini apa? Picking apa tuh? Alternate picking apa? Melodi gitu, fingering gitu. Fingering. Ya, gue pikir ya masa. Nggak, tapi kalau gue ngeliatin Mas Once kalau di panggung, karena gini guys, gue sama Mas Once kan beberapa kali event suka ketemu. Kayaknya memang karisma lu di belakang piano sih. Gue gak bisa main gitar memang. Kalau di gitar tuh cuman bisa buat bikin lagu doang seadanya aja gitu. Lumayan beberapa lagu gue bikin pakai gitar, cuma gue nggak ngerti
logika main gitar itu loh rumit buat gue kayak. Iya, memang itu kan. Tapi sebenarnya pemain piano tuh ya Mas Once, gue pernah ketemu satu orang yang meriset itu ya. Pemain piano tuh otak kiri sama otak kanannya tuh kepake tuh. Sama lah gitar juga kan. Karena dia baca dua partitur dan 2 tablatur kan tuh. Iya. Kalau baca. Treble Gue juga nggak baca bro. Gue nggak baca, lu baca juga? Baca. Karena kan gue waktu itu sekolah juga. Hebat lu ya. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu kepake lah, khususnya kalau kita mau main combo atau main orkestra, bikin part, bikin chart ya. Kepakainya bedanya cuma satu kepakainya. Orang bisa baca tuh mainnya bisa tertib. Iya betul. Persis, exact. Betul. Kalau nggak bisa baca susah tuh main exact. Berarti gue cukup tertib ya main. Iya. Zaman dulu bikin Aili sama Lasso aja paling tertib lo nih. Nggak pernah lupa. Nggak pernah lupa, dan Mas Once ini selalu nanyanya ke gue nih guys. Nanya, aransemennya gimana nih gini-gini Mas. Roadmapnya mana dia nanya. Mas, jadi gue sekalian mau nanya juga nih. Album solo Mas Once sejak di industri itu mulai dari Anggun ya berarti ya, single solo ya. Sebenarnya ada lagi. Sebelumnya ada lagi. Tahun 90. Anggun tuh kalau nggak salah tahun 91 ke tahun 90 ya. Anggun tuh 92, 93, udah 8 ya? Iya. Udah 8. Jadi gua kan lama berhenti sebenarnya. Tahun 93 gua udah nggak nyanyi sampai tahun 98. Kurang lebih 92 lah. Nah sebelum gua nggak bisa nyanyi 5 tahun itu, gua sebenarnya punya beberapa single gitu, tahun single? Tahun 1. Tahun ada 2. Jadi gua ada lagu judulnya Juwita Pandang. Itu ada di kompilasi penyanyi-penyanyi dulu tuh. Albumnya album kompilasi. Ada Malida. Malida. Ada siapa? Ada orang-orang ini deh. Angkatan yang lebih senior dari kita deh. Siapa? Yang apa? Triutami ya. Triutami ya, album-album kompilasi pop, gitu ya. Pop kreatif gitu kan. Terus gue yang lain nggak kreatif. Kayak kreatif. Lalu pop kreatif gitu pernah diprotes tuh. Ya. Pop. Emangnya kita nggak kreatif lagi. Oh jadi itu 91 ya? 90 malah. 90-an ya? 90. Terus gue punya album single apa? Mini album. Jadi 2 lagu gue, 2 lagu Andi Liani. Oh gitu. Di album itu yang aransemen si Pai, main drum Ronald Gigi. Belum ada Gigi waktu itu. Belum. Cuma teman kita aja Ronald. Belum. Kalau salah ngisinya si Bas Thomas mungkin. Ya. Soalnya bertiga itu kan gandengan kan ya kan mereka kan kerjanya main sama gue juga zaman dulu. Mampir ke rumah gitu. Oh jadi 90-an tuh udah punya itu ya. Punya mau denger loh. Boleh dong, ntar kita dengerin dong. 90 udah ada single. Terus tadi 93 ke 98 berhenti. Ya gua masih nyanyi lagi. Nah itu kenapa tuh Mas? Dari 93 gua ke 98. punya alergi yang akut. Alergi debu yang akut yang membuat vokal gua nggak bisa keluar karena apa? Alergi gua itu membuat badan gua bereaksi ngeluarin lendir di tenggorokan. Nah lendirnya itu nutupin pita suara. Jadi pita suara tuh jadi nggak lentur. Oh gitu. Karena nggak lentur ya nggak bisa nyanyi lah, nggak bisa keluar suaranya. Selama 5 tahun itu tuh ya. Itu Mas Once menghadapi masa 5 tahun itu pusing, stres. Gimana? Depres, gak bisa limit lah. Gak bisa nyanyi 5 tahun guys. Nggak ada tehnya kita gimana teh? Iya, sama kopi. Iya siap. Kopi itu mau kopi kopi banci ya. Aku teh manis apa? Kopi ini aja, kopi keren. Gula nggak? Dikit aja Mas. Makasih Mas. Jadi 5 tahun itu Mas Once karena alergi debu. Pasti stres dulu nggak bisa nyanyi. Di kamar ya. Mau mungkin sempat merasa gue nggak akan bisa nyanyi lagi nih. Iya, jelas. Oh gitu ya. Awal-awalnya gue sebenarnya udah ke dokter. Biasanya tuh vokal gue kalau nyanyi sampai serak itu paling 3 hari lah recovery ya, balik lagi. Nah ini seminggu
kok nggak balik-balik, suara gue bisa nyanyi lagi tuh. Itu nggak keluar sama sekali atau ngomong bisa tapi nggak bisa? Ngomong bisa, cuma kalau nyanyi tuh 1-2 lagu terus langsung kayak vokalnya capek gitu, fatigue, nggak bisa naik lagi suaranya, nggak bisa, kayak ya nggak bisa gerak gimana sih? Oke. Pita suara lo ketutup dengan lendir ya. Jadi seminggu nggak sembuh, gue udah mulai ini kok bisa seminggu nggak ini ya, 2 minggu nggak sembuh juga deh. Begitu sebulan gue ke dokter dong, dan ke dokter kasih antibiotik apa gitu, nggak sembuh juga. Sebulan, 2 bulan, 2 kali datang ke dokter itu nggak sembuh, gue ganti dokter. Sempat terdiagnosa apa tuh waktu? Sebenarnya Udah sebulan lebih nggak sembuh. nggak ada yang bilang ada noodle apa tumor gitu ya, nggak ada. apa nggak ada ya? Jadi apa namanya istilahnya, lupa gue bahasa Inggrisnya. Jadi nggak ada yang bilang ada tumor atau apa, cuma waktu itu ngobatinnya kayaknya radang aja ya, radang akut gitu ya. Tapi radang panjang juga kan? Panjang, oh 5 tahun. 5 tahun kan. Jadi terus sembuhnya gimana tuh caranya? ya gue sih udah nyerah akhirnya, Oke. karena udah lama ya, setahun nggak sembuh. Bilang selesai nih karir gue sebagai penyanyi nih. Ya, padahal gue sebenarnya punya karir bagus udah, Iya. maksudnya sebagai Iyalah. performance gue udah lumayan duluan waktu itu, udah lumayan maju gitu. Waktu itu masih udah sama Brawijaya Band ya? Udah sama berbagai macam band deh, gue gabungin deh. Udah sama band yang namanya Dimensi lah, Brawijaya Oh, Dimensi lah. tahu gue. Iya. Terus macam-macam, ada band gue yang namanya Java Burns, bikin lagu sendiri. Begitu gue berhenti nggak bisa nyanyi tuh gue awal-awal gue masih usaha gitu. Oke. Tapi begitu ada berapa dokter nggak jalan juga, gue langsung pikir begini, berarti badan gue ini yang nggak bener, badan dan mental gue yang nggak bener, karena obat dikasih nggak ada yang mempan. Psikologi ya? Psikologi dan juga fisik ya. Jadi kayak hidup mungkin kebanyakan keluar malam, segala macem. Gue pikirnya gue mesti beresin, jadi gue berhenti dulu tuh. Gig itu, job itu berhenti dulu semua. Kalau berdoa, aduh udah deh, tiap hari berdoa terus. Udah ya. tumpang tangan, udah Minta semua itu ya udah. supaya bagaimana nih Iya, iya. bisa sembuh gitu. Tapi nggak ada, waktunya belum ada gitu. Jadi aku pikir nih, gue nggak bisa hidup begini terus nih. Masa hidup gue gaya duyung terus depan TV begini? Betul. Maksud gue nonton TV habis itu dia nggak bisa ngapa-ngapain secara musikal gitu. Karena kita juga nggak ada usaha juga kan untuk nggak bisa, gimana ini ya? Gue pikir, waduh, kuliah belum selesai, kerjaan jadi nggak ada. Kuliah belum selesai. Kuliah belum selesai, kerjaan jadi nggak ada karena nggak bisa nyanyi lagi, nggak bisa lanjutin betul pembuatan lagu. Jadi gue sebenarnya jadi ketinggalan kereta ketimbang teman-teman yang seusia ya, seangkatan ya. Jadi ya udah, gue pikir gue nggak bisa gini, gue bisa tambah jatuh nih kalau gue terus stres gitu. Akhirnya ya gue pikir gue mesti perbaikin cara gue, pikiran gue, badan gue. Iya. Mesti perbaikin. Ya udah, gue tiap hari lari dulu, olahraga, terus gue perbaikin pikiran. Pola pikir ya. Pola pikir lo mesti ganti. Mental segala macam. Jadi gue mesti tulis lagi di kertas gue, kira-kira apa nih yang gue punya gitu loh. Oh, semacam diary gitu. Macam diary. Sayang gue buang tuh. Seorang Once Michael nulis diary. Gue pernah bukan tukang nulis diary sih, cuma nih kayaknya gue perlu memetakan nih persoalannya di mana gitu. Betul. Jadi gue belajar dari satu buku bahwa persoalan-persoalan itu kalau lu nggak petakan dan cuma lu inget-inget doang, bakal makin gede. Bukan hanya makin gede, nggak dapet juga jawabannya kita. Karena jadi dipetakan ya, mana yang kuat, mana yang lemah. iya, saya kayak ada persoalan apa yang udah pelik banget. Sekalipun kita nggak punya jawabannya hari ini, saat ini, ya kita tulis aja persoalannya di situ, ya kan? Ya kita tulis dulu supaya kita tahu nanti jawabannya gimana. Nah, ini analoginya kayak gini deh, kayak lo gue kasih kali-kalian, lo kan pinter anak teknik lo, ya kan? Ini gue kasih kali-kalian ya saya. 7 kali 3 tambah 4 bagi 5 kali 8 tambah 769. Gak bisa jawab Kali gua. 2
Akar 2 ya. Gimana caranya coba? Ya harus ditulis. Lu mesti tulis kan? Iya, mesti ditulis. Kalau lu tulis lu bisa dapet Bisa. jawabannya cepat atau lambat. Iya, betul. Bayangin nggak lu kalau lu punya persoalan lu nggak tulis, kemungkinan nggak dapet jawabannya bro. Gue pikir gitu aja lah, udah deh gue nggak punya jawabannya nih, hidup gue kemana ya, ya kan? Oke. Gue tulis aja. Nah, dari tulisan-tulisan yang lu tulis itu Mas, ada menghasilkan jawaban apa? Dari permasalahan itu sebenarnya apa jawaban dari itu semua yang udah tulis? Hikmahnya lah, hikmahnya. Hikmahnya ya? Hikmahnya. Hikmahnya kita mesti cari tahu. Gini. Hikmahnya adalah mesti menghargai dulu nih, kita masih hidup nih gitu. Apa yang kita punya sih sekarang nih? Kan gue lagi nggak bisa nyanyi tuh. Tapi gue mesti petakan dulu dong. Gue punya apa sekarang ya? Gue punya satu, gue masih hidup. Masih cukup sehat lah, meskipun nggak bisa nyanyi. Ya. Jadi gue masih hidup, itu modal utama. Kalau gue masih gue masih kuliah juga, belum drop out, kan? Iya nggak sih? Jadi yang masih kan? kuliah dan belum drop out, lalu bersyukur deh. Bersyukur, kan? Nggak usah peduli itu lulus lama atau gimana, bodo amat, kan? Iya kan sih? Bersyukur dong. Benar. Masih bisa hidup, masih bisa sehat, masih kuliah. Masih apa lagi? Ya gue masih punya keluarga yang support lah. Masih ada rumah. Masih ada pacar nggak? Ada kadang-kadang. Oke. Kadang-kadang doang tuh. Iya. Kadang-kadang ada. Nih Mas, namanya siapa Mas? Namanya Sarpo, Pak. Sarpo. Oke. Sarko. Jangan Pager 90-an ya? Sarko. Iya, tahu, Pak. Nama lengkapnya Sarkofagus. Iya. Manusia purba dong. Thank you Mas Sarko. Kasih ya Sarko. Oke. Apa tuh? Jadi gue apresiasi dulu. Gue punya apa nih dah gitu. Gue perlu tulis tuh satu-satu. Jadi gue tiap hari bisa lihat gitu. Jadi, ini yang lo punya nih sekarang. Gitu loh, iya kan? Jadi banyak yang gue punya. Ini kuliah masih, sehat masih, hidup masih, keluarga masih punya. support, cewek kadang-kadang ada, gitu ya. Rumah masih ada. Oke. Iya, kadang-kadang. Ya habis gimana kalau kita lihat-lihat, kita cuma pikirin negatifnya aja, cuman pikirin masalah kita tuh tambah stres loh, ya kan? Cuman fokus ke gue nggak bisa nyanyi nih, masa depan gue dalam musik kacau. Setuju. Pikiran kayak gitu tuh menghancurkan juga lama-lama kan. Betul. Yang gue nggak punya ini, ya kan? Gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa ini, bla boleh lah, gue tulis aja gitu. Gue belum lulus, kerjaan nggak punya, nggak bisa nyanyi, gitu kan. Tapi apa tujuan gue? Ya udah, tujuan gue bikin long term lah ya, tujuan. Sebenarnya mental lebih rumit loh daripada fisik lo. Kalau fisik tuh lu lari aja tiap hari. Betul. Ya? Iya, pembangunan mental. Kalau fisik lu lari aja tiap hari. Gue lari tiap hari dulu. Tiap hari ya, tiap hari lah. 2 hari sekali. Lari itu juga nggak jauh-jauh. Tapi lo mental tuh susah men. Iya. Mental tuh lo mesti Ya, tulis berkaitan dulu. sama apa yang dipikirkan kan, sama apa yang dirasa. Iyalah, lo mesti tulis kira-kira tujuan hidup lu ngapain sih, ini udah nggak bisa nyanyi loh bro, ya. Sekarang lu bisa nggak? Lu nggak bisa musik nih. Lu punya tujuan hidup nggak kalau lu nggak bisa bermusik lagi? Ya, Coba. agak sulit membayangkan sih. Sulit kan lu Agak sulit bayangkan. Bayangin kalau gue dulu, ya kan? Gue pikir nih bakat gue yang paling gue Betul. andelin nih, Betul. gitu. Bisa sih bakat lain gitu kan? Ya masa gue mesti ini gali-gali bakat gue yang lain? Apa? Nggak jelas juga ya kan? Nah, dari 98 itu berarti turning point-nya adalah ketika Mas Once bisa berpikir positif tentang hidup dan akhirnya pulih suaranya. Ya itu memperbaiki cara berpikir, gairah hidup gua. Oke. Kan udahlah, gua pikir pasrahin aja. Yang penting gua tiap hari melakukan sesuatu yang berguna buat gua. Jadi ada peningkatan lah dikit-dikit. Ada beberapa subjek yang gua waktu itu fokusin. Gua nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Gua nggak bisa nyanyi juga. Jadi ada beberapa subjek yang tiap hari gua tingkatin, gua pelajarin. Macam-macam lah ya. Khususnya kuliah gua yang belum lulus itu. Terus ya belajar pengetahuan macam-macam lah ya, pelajarin agama juga, pelajarin bahasa Inggris, apa lagi, musik ya. Gue mulai pelajarin piano. Sebenarnya gue piano nggak terlalu tekunin bro, biasa aja. Maksudnya belajar tuh sempat les juga? Enggak, tapi les apa otodidak gitu ya maksudnya? Jadi gara-gara gue nggak bisa nyanyi aja, jadi karena gue nggak bisa nyanyi, gitu ya.
gue kerjanya cuma main piano sama main drum. Oh. Tiap minggu gue ngulik satu lagu lah, kalau bisa tiap 2 minggu lah gitu. Ada lagu baru nih apa ya kan, beli buku-buku chord apa gitu kan. Kalau lu saking nggak bisa nyanyi nih, saking gabutnya tuh. Udah gabut banget. Udah gabut banget ya. Terus akhirnya ngapain ya? Gue mesti bisa main piano lebih bener deh, kan? Atau nggak main drum lebih bagus. Jadi gue kulik lagu. Sampai yang kadang-kadang yang standar drummer tuh gue coba deh. Oh main drum, ini deh Rush yang rumit tuh, Tom Sawyer, gitu. Sempet gue apal-apalin tuh dulu tuh. Habis nggak bisa nyanyi kan. Berarti ini gini teman-teman Badai TV ini ya. Jadi ketika lo semua pada gabut gitu ya, pada nggak bisa ngapa-ngapain, justru dari positifnya yang diambil tuh kita bisa mengerjakan banyak hal baru ya Mas ya. Iya dong. Mencoba hal baru ya gitu ya. Jadi pelajaran gue sebenarnya gini, yang pelajaran gue dapet sebenarnya, bakat itu ternyata penting, tapi bukan satu-satunya, bukan yang paling penting dalam mempertahankan hidup kita gitu. Iya. Bukan itu yang paling penting. Mindset. Gimana jadi coba diulangi Mas? Bakat itu penting, tapi bukan yang terpenting. Bakat penting tapi bukan yang terpenting. Untuk mempertahankan dan melanjutkan hidup kita masing-masing, bukan? Iya, betul. Bukan. Berarti yang paling penting itu sikap hidup dan sikap hati ya. Itu penting, kan? Jadi ya kalau lu nggak tahu alasan lu hidup, lu bagaimana ya kan? Ini keren. Nggak punya gairah dong. Iya. Ya seburuk-buruk kayak kita adalah alasan mulia yang coba kita taruh di atas. Iya. Kayak negara aja lu tau nggak? Lu punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar. Ya sehari-harinya berantakan. Betul. Gitu. Tapi kita punya sesuatu di atas, ya kan? Kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan pedoman. Pedoman ya. Iya. Bukan sekedar pedoman, jadi itu penting buat gairah hidup sih, buat kita lanjut gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman Badai TV, Mas Once ini, gua pertama kali ketemu Mas Once itu, mungkin Mas Once lupa waktu itu ya. Chris Pati waktu itu lagi manggung sama Dewa juga, bukan manggung bersama, tapi berbagi panggung lah dalam sebuah acara gitu kan. Gue inget banget lo di backstage gantian panggung sama gue gitu kan. Dan di situ gue pertama kali ngeliat Once Michael gitu. Anjir, Once Di mana acara mana tuh? TV? Acara TV. Di luar kota waktu itu Mas. Dewa main setelah kita. Gitu. Nah, jujur aja nih, album Bintang 5 itu tahun 2000 itu album yang gue dengerin tiap hari sama temen gereja gue tuh. Masa? Iya, temen gereja gue sekarang jadi pendeta. Jadi gue dengerin di mobil dia tuh cuma satu album itu aja. Gitu. Iya, di tahun 2000 itu, dan album itu seketika membuat gue bilang bahwa wah ini vokalisnya benar-benar memberikan warna baru gitu. Sebuah band yang tadinya gue lihat sebagai band pop rock lah gitu kan. Nah itu gue dengar lu ketemu teman-teman Dewa itu karena main bola bareng-bareng ya? Karena kita tinggal deketan. Sebenarnya itu sih. Karena kebetulan yang nggak kebetulan gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya Mas Once harusnya jadi vokalis Gigi sebenarnya, harusnya. Nah itu sebenarnya zaman dulu banget. Iya. Gimana belum tuh? namanya nggak Gigi sih sebenarnya. Oh, namanya apa? Sebenarnya nggak ada namanya. Jadi dulu pengen bikin band bareng Baron, Alvaro. Oh, oke. Ada. Terus kayak ayo kan kita umurnya masih 22 gitu ya. Kan Baron tuh kan teman dari umur 19 20 tahun kan Baron. Oh, Seumuran lah sama dia, tapi dia lebih tua setahun lagi. Terus yang ngajakin yuk. Dia kan paling semangatan orangnya. Bikin band yuk, bikin band. Kang Baron sih. Oh, bikin band yuk. Ini banget ya. Orang kan semangat kalau bikin Semangat banget ya. Semangat banget, dia bikin bandnya, ayo. Gua datang hari Senin, dia datang hari Selasa. Gua datang hari Selasa, dia datang hari Rabu. Maksudnya Kagak ketemu sama bandnya gitu. Kan dulu nggak ada handphone kan. Udah gitu Zaman dulu janjiannya gimana sih? parah kan zaman dulu kan. Telepon rumah ya? Iya, telepon rumah gua lagi nggak ada lagi waktu itu. Kayaknya karena bokap gue tuh ada aneh juga sih. Awalnya rumah gue ada telepon. Terus diputus. Terus jadi bokap gue tinggal di sini nih, Pondok Indah. Oke. Bokap gue sini tinggalnya. Terus kita tinggal di sini. Terus bokap gue beli tanah sebelahnya. Maunya bikin rumah gede, nyambung gitu. Oke. Gak tau gimana. Ada pemotongan uang atau dia nggak punya uang cukup lah. Akhirnya ini dijual. Kita beli yang di sini.
kabel teleponnya nggak dibawa bro. Jadi kabel telepon dari rumah yang satu kagak dipindahin tuh ya? Legend om, legend. Jadi gue telepon, gile. No. Janjian susah dong. Berarti itu rumah yang waktu itu gue dateng juga, itu rumahnya? Iya dong. Ya enggak, yang lo datang sekarang yang datang di Pondok Indah. Di Pondok Indah, iya. Itu sebelah, tadinya kita tinggal di sebelahnya. Oh. Sebelah yang kiri apa sebelah yang? Sebelah yang kanan yang tingkat juga. Oh. Situ sebenarnya. Terus Gue pindah. beli sini yang satu. Maksudnya dia mau bolongin nih. Yang di hook itu kan? Mau dia bolongin kan rumahnya dalamnya biar nyambung gitu. Nah, ada duitnya kurang. Tapi yang intinya kabel teleponnya Kabel itu loh yang teleponnya nggak dibawa. nggak dibawa. Mungkin ya. Zaman dulu kali pas kakak-kakak gue udah remaja, udah ABG, dipakai telepon gue buat pacaran kali ya. Iya. Nah kita kan masih kecil dulu, ya kan? Dulu, lu masih inget nggak mas cara jitu anak-anak 90-an 80-an kalau apa nyolong buat nelpon? Oh iyalah. Caranya gimana? Kan, zaman dulu. Pakai sendok nggak? Pakai sendok nggak? Pakai sendok yang panjang tuh. Lu pengalaman lu. Sendok yang Ada pakai koin, gue nggak ngerti deh. Iya. Pakai koin, nggak ngerti gue. Pokoknya gue pas lagi itu ada periode nggak ada kabel telepon, nggak ada telepon. Sementara handphone nggak ada, pager belum ada. Bayangin nggak gimana janjiannya kan gitu kan? Oke. Telepon umum? Ya salah gue juga kali. Jadi nggak koordinasi. Akhirnya nggak jadi tuh Ben. Padahal gue udah datang nih dari ke studio. Dibilang mau Baron tuh, Baron lagi. Ya Baron, I love you. Tahu karena yang gue dengerin di luaran, Mas Once tuh nggak jadi vokalis Gigi tuh karena nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Jadi namanya bukan Gigi sih. Oh, bukan Gigi. Kita cuma rencana mau bikin band. Mau bikin Gigi. Mana ada yang tahu, mau itu bakal jadi ngetop gitu. Jadi, orang Gigi launching aja gue datang kok. Launching kamu pertama? Pertama. Yang Anang? Iya, gue datang di News Cafe, gue inget banget tuh. Oh, News Cafe. Kalau nggak salah ya, di Jalan Cafe itu. Jadi gue datang hari ini, datang hari itu. Terakhir gue datang nih, kata si Baron, nanti lo pakai dandan ya. Maksud lo? Ya kita kan ada wartawan-wartawan gitu, mau datang gitu kan, ada wartawan-wartawan mau liput band kita nih. Gue bilang, wah nih keren juga nih band, masih baru dibikin, udah ada wartawan. Ini pasti gara-gara Bujana, ya kan? Bujana udah ngetop. Bujana kan udah ngetop ya. Udah ngetop kan dia udah sini ya. Gue datang, ke celana pendek. Iya, oke. Gue denger lu pakai celana pendek. Panjang gitu. Excel banget ya pokoknya. Sampai sana nggak ada orang sama sekali. Kecewa aku. Ternyata itu cuma buat balas dendam. Oh, lu dikerjain lu. Iya, jadi harusnya gue datang kapan? Gue nggak datang. Ya kali ini gue lagi dibohongin. Nyebelin nggak sih? Akhirnya nggak jadi ya, udah. Akhirnya mereka sukses, bagus lah. Tapi gue datang tuh waktu mereka launching tuh. Nah, back to Dewa nih dikit ya. Berarti Mas Once berarti masuk 99 berarti ya, lu masuk ya Mas ya? Awal gabung 9899 ya. Nah, di tahun 2000 Bintang 5 gila banget tuh. Itu kalau boleh tahu nih, dari album Dewa yang Bintang 5 itu, investasi terbesar lu apa tuh Mas? Maksud lu? Investasi apa? Iya dari royalti album itu lu dapet apa tuh Mas? Oh, lu menginvestasi apa tuh? Iya. Ini apa? Di rumah lah. Ya. Cicil lah. Studio segala macam. Studio, rumah. Mantap tuh ya. Ya, jadi sesuatu lah. Jadi sesuatu ya. Soalnya banyak nih teman-teman musisi kan juga nggak pintar mengatur apa yang dia dapat. Oh iya, kan? Penting itu. Penting. Jadi pas kita lagi ada magic years-nya itu harus penting. Betul. Mau nggak bisa kehilangan momen ya? Benar. Nah, itu pada saat Dewa berjalan, Mas Once kan terakhir di 2010 ya, mengundurkan dirinya. Iya, kurang lebih 2010 ya. Berarti cukup lama juga ya. Lama juga. Di Dewa sampai segitu lamanya lu bikin album sampai ini ya, album terakhir Pangeran Cinta ya Mas ya?
Laskar Cinta terakhir ya? Terakhir apa ya? Kayaknya sih, gue udah lupa. Enggak, waktu itu kan ada tour ada The Best-nya juga kan yang warna hitam tuh, juga punya tuh. Iya. Nah setelah itu memutuskan solo. Mas Once waktu jadi penyanyi solo, lu sempet merasa yakin nggak dengan album solo lu ini? Yakin gimana ya? Dengan seorang Once Mekel bikin album solo, merasa yakin nggak dengan penjualannya pada saat itu? Karena menurut gua album pertama lo sukses sih. Gue nggak terlalu yakin juga. Gitu ya. Tapi gue juga nggak terlalu merasa penting untuk ngejar. Bukannya gue so idealis ya, tapi memang sasaran gue bukan untuk mengejar sales yang wow banget atau menyaingi teman-teman vokalis lain. Enggak, memang sama sekali enggak. Buat gue tuh yang penting gue memberi warna. Yang penting gue puas aja sama karya gue, puas lah. Gue ini penyanyi yang suka dengerin musiknya juga. Jadi gue bukan kayak ini ada musik nih lo, ini deh lo nyanyi deh. Ya sah-sah aja sih gitu, tapi gue memang mengaransemen banyak lagu di situ. Jadi itu bukan sekedar album nyanyi gue, tapi itu memang aransemen gue. Iya betul. Karena gue lihat di album pertamanya Mas Once itu, Mas Once juga banyak bikin lagu juga di situ ya, aransemen juga, produksi juga kan. Jadi buat gue puas-puasan aja sih Dai. Maksudnya terus terang aja memang nggak berharap banyak, karena situasinya juga memang udah banyak berubah ya saat itu ya. Udah banyak banget supply musik, karena produksi musik kan mudah ya. Betul. Nah, sekarang kalau misalkan album yang sekarang nih dengan royalti yang sekarang sedang berkembang nih, musisi-musisi sekarang kan, itu kedatang nggak sih? Kelihatan sih kayaknya. Udah tadi toto hilang lagi. Kelihatan nggak? Di situ lagi. Udah tadi lanjut ya. Tadi kita ngobrol gini tapi kelihatan. Nah, Mas Once melihat musisi zaman sekarang itu peluangnya kan besar nih untuk bisa monetize, cover segala macam. Itu positif atau negatif menurut Mas Once? Positif dalam perspektif itu ya, maksudnya dari segi itu ya, bahwa lo mudah banget untuk memproduksinya dan juga mendistribusikannya. Yang sulit kan persaingannya, karena banyak juga yang bisa membuat hal yang sama gitu kan. Bagaimana cari diferensiasinya sehingga lu punya karakter, punya tanda tangan, signature gitu. Itu sulit zaman sekarang. Bisa-bisa artis sekarang tuh ya punya hit cuma 1, 2, 3 lagu udah bagus ya kan, nggak seperti zaman dulu gitu. Betul. Jadi perlu konsistensi ya, teman-teman artis tuh perlu konsistensi, mudah-mudah yang bisa membuat mereka berbeda dengan yang asal lewat. Bener-bener ya harus perjuangan, bahwa terus bikin bagus. Kalau gue sih percaya ya, kalau dia bisa mempertanggungjawabkan karyanya secara konsisten, bukan hanya dalam rekaman tapi juga dalam dunia panggung, dia pasti akan bisa keluar dari persaingan yang begitu, dia akan muncul gitu. Sebenarnya mereka akan eventually you get there gitu. Kata manajernya Beatles gitu. Eventually you'll get there. Don't worry gitu kan. Maksudnya jangan terlalu khawatir, kerja keras aja, konsistensi. Memang kelihatannya kayak ada lautan performer, ada lautan yang luas yang nggak tahu di mana ombaknya segala macam ya. Jadi hidup dari musik menurut Mas Once masih menjanjikan sekarang. Menjanjikan. Kalau memang kita cukup cerdik ya. Memang nggak bisa menjanjikan, gue bilang kayak dapat uang banyak seperti pengusaha, tapi kalau kita berhasil di satu hit saja dan kita pinter gitu memanfaatkan, kita dapat uang banyak kan sebenarnya dari finansial maksudnya dari uang itu kita bisa support bikin tim yang lebih kuat lagi, bikin studio yang bagus lagi, lalu muter lagi deh usahanya kan. Soalnya banyak musisi sekarang yang berpikir begini Mas, mereka punya banyak lagu, mereka punya banyak karya, tapi mereka bingung tuh untuk bisa ngejadiin itu sebagai jadi penghasilan gitu. Berarti sekarang ini masalahnya adalah mereka nggak tahu kan di mana harus memonetize itu gitu kan. Artinya dari YouTube segala macam. Sekarang peraturan YouTube kan juga banyak orang yang belum paham gitu kan. Memang kayaknya
Zaman sekarang kan kata orang zamannya kolaborasi ya. Nah, untuk kolaborasi tuh kita mesti tahu siapa aja yang ada dalam habitat musik kita ini. Musik, ya. Siapa aja sih yang kayaknya asik nih buat diajak kerjasama. Itu penting juga. Kadang-kadang orang bosan juga kan kita tampil sendiri. Betul. Dan zaman collab. istilahnya kayak ini loh dari zaman sekarang. Kayak lu kalau berantem kayak petinju, lu jangan nonjok kepala terus, udah tahu ditangkis terus. Iya. Lu tonjok aja perutnya, ya kan gitu, ya kan? Nah, kena juga perutnya, tonjok semua cara harus dicoba. Iya. Semua angle mesti dicoba. Iya. Misalnya kayak lagu udah bagus nih, video klipnya kurang bagus. Ya, lu mesti bikin lagi video klip yang bagus. Ya kan? Jangan nonjok di satu tempat titik yang sama kalau udah ketahuan beberapa kali. Tidak nggak kena sasaran. Iya, tambahin lah sedikit ini bumbunya kan, improve dikit lah ya. Meskipun sih menurut gue memang nggak mudah untuk musisi keluar dari genre gitu. Yang bisa dilakukan menurut gue adalah tetap bekerja di genre yang nyaman buat dia, cuma dengan penyesuaian di sana sini yang masih nyaman buat dia, yang mungkin bisa memboost karirnya gitu. Entah bikin aransemen yang lebih simple tapi tetap di genre dia gitu, nggak bikin dia sendiri geli gitu loh. Iya. Jangan sampai tuh musisi kayak gitu. Ya terkadang ego musisi harus ditekan juga ya. Ditekan tapi tetap masih dalam koridor yang koridor sama. dia. Ya. Jangan sampai tiba-tiba jadi belang-belang ya. Nggak usah, ya kan? Gua sama sekali nggak mendukung lo musisi kayak gitu. Oh lu supaya survive lu pindah jalur, aduh ngapain ya? Iya. Jangan lah ya. Jadi Mas Once nih termasuk musisi yang mendukung konsistensi berarti ya. Kan ada musisi yang jumping tuh. Kalau bisa sih ini lagi in bikin begitu, itu lagi in bikin begitu. Iya sih, kalau bisa ya. Itu nggak semua bisa berhasil sih, tapi iya. Kalau bisa tetap di wilayah kita yang nyaman sih, bertahan di situ tapi dengan inilah ya. Improvisasi sana ya. Misalnya kalau gue lihat, misalnya gue ambil contoh, misalnya temen gue Andra Ramadan tuh, setahu gue nih awal karir dia tuh take gitar ya, ini mungkin gue salah tapi setahu gue dia take gitar tuh speakernya banyak deh, suara jung gitu kan, berat gitu kan. Belakangan di beberapa album kemudian mulai dia amplinya di kecilin dalam bentuk kecil ya. Kayaknya amplinya cuma satu gitu. Jadi sebenarnya lagunya sama gitu, ya kan? Cuma lebih light aja. Sebenarnya masih di zona yang dia kuasai juga kan, dia nggak kemana-mana. Cuma pendewasaan kan, pendewasaan sound segala macam. Kayak mungkin ada frekuensi yang ini bisa lebih nyaman nih buat pendengar. Betul. Gitu, alatnya juga yang makin sini makin simpel kan. Iya, jadi orang juga dengerin kan lebih nih. Tapi sebenarnya esensinya sama aja. Betul, gitu. Betul. Cuma kayak bensin lo oktannya direndahin ya gitu ya, ya kan? Bukan. Cuma kualitasnya tetap sama, aja. nilai oktannya aja. Oktannya aja. Oh, orang minyak sih lo ngomong oktan. Gue bukan minyak, gue mesin. Oh, lu mesin ya? Gue pikir lu peminyak kan. Oke, jadi teman-teman Badai TV ini seru banget ngobrol sama Mas Once hari ini. Gua memang sengaja nggak terlalu banyak bahas Dewa karena di semua konten kayaknya seorang Once Michael udah dibanyakin tanya tentang Dewa ya. Jadi di konten gue lebih nanya tentang seorang Once Michael aja gitu. Jadi yang mau wawancara Once syaratnya itu doang. Sama ini tadi colok. Tadi gue dicolok soalnya waktu sampai ke kantor ini. Iya dong. Kita lagi di apa? Jagonya musik nih. Iya nih kantornya PT Jagonya Musik. Ya. Iya, gue mau nanya. Sekarang Mas Once ngantor nih. Iya kan? Udah lama ya. Udah lama. Berarti sekarang di sini sebagai legal atau apa? Enggak, gue bukan legal. Gue sebenarnya resminya tuh sebenarnya special advisor gitu. Special advisor. Cuman ya gue sebenarnya bertugas hampir mirip kayak manajer juga sih, directing juga gitu nih, kita mau kemana, lalu make sure bisnisnya jalan lah ya, penjualan sih bagus, memilih artis-artis yang cocok di sini gitu, bikin kegiatan-kegiatan yang ini yang bisa menambah value ya untuk KFC, jadi kayak dalam hubungannya dengan musik gitu. Betul. Bikin program promo yang bagus. Betul. Soalnya 2019 ya Mas ya, kita bikin
Selamat Natal Indonesia itu ya. Oh iya, 2019, iya. Malu juga kan? Sama iya, jadi gua diminta Mas Once untuk menjadi arranger di salah satu produknya Jagonya Musik. Iya. Album Natal tuh, Selamat Natal Indonesia ya. Jadi nextnya kita bikin lagi nih Mas. Tidak. Itu udah gak sempet nih yang ini nih. Yang ini udah gak sempet. Utang gue, bukan utang sih, wishlist gue adalah membuatkan lagu untuk beliau nih. Mana emang belum pernah gitu ya? Iya, gue udah kirim berapa kali. Coba lu main lagi. Iya ntar, tapi jangan di syuting. Lagu belum edar. Oke Mas, terakhir gue mau pilih cepat aja nih. Jawab cepat. Ada Iya. pertanyaan, jawab cepat aja. Iya kan? Nggak usah mikir, gue kasih 2 pilihan. Ini ada gini-ginian ya. Lu kayak cak lontong. Calon gue lomba gitu. gue survei dong berarti orang calon. Oh iya tuh lainnya. Barcelona atau MU? Barcelona lah. Iya. Sama berarti kita nih. Yo, itu. Jadi bukan glory. Sekarang udah enggak ya, jadi Sekarang PSG. iya, PSG aja deh gua. Oke, pertanyaan kedua nih, ya kan. Bola atau basket? Bola. Main bola ya. Yo, itu. Bola. Jabatan apa main bola? Striker. Wih, tapi striker bobolin kan? Striker males. Di depan terus, Bro. Striker murni. Dalam arti males. Iya benar. Yang ketiga, ya. Bintang 5 atau Cintailah Cinta? Bintang 5. Tampil ya, bintang 5 ya. Yang terakhir nih. Kucing atau anjing? Anjing. Kenapa? Ya anjing. Asik aja anjingnya. Ya lebih nyambut kita kalau kita pulang. Kalau kucing enggak ya? Kalau kucing cool banget, Bro. Cool, Gua ya? punya banyak kucing. Iya di rumah. Iya. Mungkin sekarang Masih. udah 35 atau berapa dulu 50. Anjing 5. Ya. Jadi 40 hewan ya. Kalau gue pulang ada anjing Ini favorit kita nih. Kak Ima Dia masih selalu- aktif nih ya. masih. Wah, dia sih benar-benar rajin. Bikin shelternya lah. Pengennya sih sebenarnya ada cita-cita kayak gitu kalau ada Investor, lebih nih, dana gitu ya. bikin tempat shelter yang gede gitu, yang tempat anjing bisa apa Iya. ada hotelnya gitu ya. Iya. Ya. Seru juga tuh, ada bisa lari-larian Betul. gitu ya. Tapi yang jelas berarti penyayang hewan lah ya. Iyalah. Iya. Mantap guys. Oke. Terima kasih Mas Once buat waktunya. Jadi Udah nih kita. Udah, nggak usah lama-lama. Yang penting esensinya dapet gitu kan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nonton. Badai TV. Mas Once YouTube-nya apa namanya? Apa ya, anjir, gue juga jarang ambil. YouTube dia lupa juga guys. Kacau. Aduh. Once Mekel kayaknya. Once Mekel kayaknya. Once Mekel Cid, official. gue nggak update YouTube gue udah lama. Berarti kita sama nih. Gue sama sekali Kita pemain amatiran di YouTube. Iya. Oke, kalau gitu cari aja. Once Mekel kayaknya. Once Mekel official, kalau nggak Once Mekel. Tanpa official. Iya. Oke, ya pokoknya carilah Once Mekel official atau tanpa official. Like and share and subscribe juga. Sampai ketemu. Bye. Bye.